Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 30 November 2022, pekan pertama Advent. Hari ini Pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 9 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 4 ayat 18 sampai 22. Cerita tentang Santo Andreas Rasul. Dia seorang nelayan Danau Galilea dan berasal dari Betsaida. Dia pertama-tama adalah murid Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian dia mengikuti Yesus. Hal yang menarik tentang Santo Andreas Rasul bisa kita renungkan. Dia bersama dengan saudaranya Simon Petrus termasuk dalam murid-murid yang pertama Yesus, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dia adalah seorang tokoh dari ke-12 rasul yang punya peran penting mengantar banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus. Sesungguhnya dia, Santo Andreas, adalah seorang yang mengantar saudaranya Simon Petrus kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus. Pada kesempatan lain diceritakan juga bersama dengan Filipus, mereka mengantar sekelompok orang Yunani untuk berjumpa dengan Yesus dan berbincang-bincang dengan Yesus. Lagi-lagi Andreas jugalah yang menemukan atau yang mendapatkan seorang anak kecil yang membawa 5 buah roti dan 2 ekor ikan sebelum peristiwa Yesus memperbanyak roti dan memberi makan kepada 5.000 orang lebih. Saudari dan saudara yang terkasih, dari cerita sederhana ini nampak bagaimana peran Santo Andreas Rasul yang kita pestakan hari ini mengantar banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus. Hal yang kedua, kalau bacaan pertama hari ini berbicara bahwa iman itu muncul dari pendengaran, maka pendengaran itu mengandaikan ada pewartaan. Dan pewartaan itu mengandaikan juga ada yang diutus untuk mewartakan. Bahwa akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan, itu mengandaikan mereka telah mendengar cerita pewartaan tentang Tuhan. Artinya ada orang yang mewartakan. Dan Andreas salah satu Rasul Yesus yang juga mewartakan tentang Injil atau kabar gembira Tuhan. Dalam tradisi, Santo Andreas mati sebagai martir. Saudari dan saudara yang terkasih, sederhana saja pesan untuk kita. Ketika kita semua pestakan Santo Andreas hari ini secara liturgis. Sekali lagi, poin penting dari kehidupan Andreas Rasul, bagaimana dia telah berperan mengantar banyak orang
untuk berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus lalu kemudian mengimani Yesus sebagai Tuhan. Itu dilakukan oleh Andreas Rasul. Maka sebuah pertanyaan refleksif untuk kita. Sampai saat ini, sudah ada banyak berapa jiwa? Sudah banyak atau sudah berapa banyak manusia yang saya dan Anda, yang kita antar dan bawa kepada Yesus. Bagi orang yang hidup berkeluarga, ada berapa banyak anggota keluarga kita yang kita bawa, yang kita antar untuk berjumpa dengan Tuhan? Apakah anak-anak kita semuanya kita bawa dan kita antar berjumpa dengan Tuhan dan mengimani Tuhan? Atau jangan-jangan ada yang bengkok, jangan-jangan ada yang lain ambil jalan lain. Artinya kita kurang berperan di sana mengantar anak-anak kita, saudara-saudara kita dalam keluarga untuk berjumpa dan mengimani Tuhan. Ada berapa banyak rekan kerja kita yang kita antar berjumpa dengan Tuhan? Atau mungkinkah melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kehidupan kita, kita mengantar mungkin pasangan kita yang sebelumnya belum seiman dengan kita untuk berjumpa dan mengimani Tuhan? Itu jangan-jangan kita malah yang kabur ke sana. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak juga pada pesta Santo Andreas Rasul hari ini untuk kembali bertanya, seberapa hebatnya kita mewartakan sabda Tuhan. Orang menjadi percaya karena mereka mendengarkan sabda Tuhan. Dan di sana, bagaimana kita berperan sebagai pewarta sabda Tuhan, pewarta Injil Tuhan, pewarta kebenaran Tuhan, sehingga banyak orang yang mulai mendengarkan itu dan mulai percaya pada Tuhan yang kita wartakan. Mari kita terus bersemangat karena kita mendapat tugas dan tanggung jawab mewartakan kabar gembira Tuhan. Semoga semakin banyak orang oleh karena pewartaan kita dengan kesaksian hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tertarik untuk mulai menyerahkan diri pada Tuhan yang kita imani, pada Yesus, dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati.